Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipin, hari ini saya sedang berada di Hotel Laksana dalam rangka acara Taskurun Akbar Partai Umat, di mana hari ini merupakan syukuran Partai Umat terkait dengan dapatnya satu kursi Partai Umat di Kota Padang, dan juga sekaligus doa pemenangan untuk Fadli Amran dan Maigus Nasir dari Partai Umat. Karena Partai Umat hari ini adalah partai pengusung pasangan Fadli Amran dan Maigus Nasir. Kita saksikan acara selengkapnya Partai Umat, dan nanti kita akan saksikan juga ngomong bincang-bincang dengan calon wali kota Padang, Fadli Amran. Oke. Jadi kepada ibu bapak ini sakit segala macam, tiada duanya. Baik itu anak saya TK semuanya itu mama papa gitu. Yang kedua beliau mantan sekarang ya, mantan wali kota Padang Panjang. Kita ini melihat sekarang bagaimana di pasar Padang Panjang itu bisa bangkit ekonominya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firman Wanipin dalam Celoteh Wanipin. Bapak Ibu, hari ini kita bersama dengan Ketua DPD Partai Umat Kota Padang, Bapak Haji Amir Jilha. Selamat siang Pak Ketua. Siang. Ini adalah sebuah acara yang luar biasa, yaitu Taskurun Akbar, karena dalam capaian Partai Umat dalam pemilu 2024. Dan juga ada satu lagi agendanya, yaitu antaran doa untuk pemenangan pasangan Fadli Amran dan Maigus Nasir. Kita akan minta Pak Ketua barangkali untuk menyampaikan langsung bagaimana agenda hari ini yang dikemas begitu luar biasa. Silakan Ketua. Masih Wanpin. Ya, sama-sama Ketua. Terkenal. Terima kasih. Sehubungan dengan kegiatan kita hari ini yang berhubungan dengan Tasyakuran Akbar, di mana sesuai dengan moto kita, yaitu mensyukuri sebagai partai baru di pemilu 2024. Alhamdulillah kita dapat raihan suara sekitar lebih kurang 16.000 ya. Namun dapat kursi satu, jadi kursi mahal lah gitu. Dan juga tentu kita bersyukur kepada Allah sehingga pencapaian itu berjalan dengan baik dan sukses. Kemudian yang kedua agendanya adalah dalam rangka antaran doa dalam mengusung pasangan Fadli Maigus Nasir untuk memenangkan untuk jadi wali kota 2024-2029. Yang tentu saja menjadi pemenang itu tidak berada pada ruang hampa, tapi harus dikerjakan, harus berbuat, dan harus satu kata dan perbuatan. Untuk itu kami bertekad di Partai Umat bagaimana memenangkan Fadli Amran Maigus ini menjadi pemenang pada bulan November yang akan datang. Dan insya Allah visi misi beliau sepaham dan sepakat atau sekomitmen dengan kami memajukan Kota Padang yang lebih baik, kota pintar, kota sehat, kota berbudaya, dan kota maju gitu. Dan kemudian seiring dengan itu pasangan Fadli Amran Maigus ini adalah pasangan yang serasi, pasangan yang ideal, pasangan yang memenuhi syarat untuk menjadi kota maju itu. Karena satu, memiliki leadership yang baik, dan mantan wali kota Padang Panjang. Tentu saja kita melihat Kota Padang Panjang kan bagus dan berkembang dengan pesat. Kemudian kita harapkan Kota Padang jauh lebih maju, karena Padang menjadi etalase Sumatera Barat yang kita jadikan untuk berkembang sebagaimana kota-kota lainnya. Kita tertinggal sekarang. Dan mudah-mudahan ke depan dengan Fadli Maigus ini akan menjadi Kota Padang terbaik dan Kota Padang sehat, Kota Padang pintar sesuai dengan visi misi beliau. Itu harapan kami. Makanya kami pada hari ini melaksanakan komitmen kami bahwa bukan sekedar mengusung, tapi juga memenangkan beliau untuk pemilu pilkada 2024. Kemudian rangka itu berkomitmen kami selama ini kami melihat berpolitik itu seakan-akannya mobil rental, akan dipakai ketika kita butuh, kita perlukan. Padahal
kita hadapi sekarang masyarakat dan kondisi masyarakat sekarang dengan kondisi susah. Seharusnya kita bina mindset, kita bina pendidikan, kita bina bagaimana membangun ekonomi umat itu. Maka kami sudah punya niat dan kami berkomitmen membangun sebuah unit kooperasi usaha, yaitu membangun ekonomi lemah, membangun ekonomi kecil dan menengah, sehingga beliau-beliau ini nanti atau kader-kader inti mandiri, orang-orang mandiri, ini tidak lagi transaksional, sudah terjauhkan, sehingga pemilu ke depan adalah pemilu yang bermutu, berkualitas. Partai Umat menjadi partai yang mempelopori dari kemajuan itu sendiri. Ya, sesuai dengan tagline Partai Umat, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Saya bersama dengan Ketua DPW Partai Umat Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bapak Taslim Canego. Selamat siang, Bang. Siang, Iya. Pak Nipin. Baik, Bang Taslim, sehat. Hari ini ada agenda di Hotel Laksana, yaitu Taskurun Akbar dan sekaligus doa pemenangan Iya. dari pasangan Fadli Amran dan Maigus. Barangkali ini mungkin perlu juga dipaparkan terkait dengan agenda hari ini, Bang Taslim. Ya, karena saya lihat di sini hadir tadi pasangan Fadli Amran Maigus, yang dimana Partai Umat hari ini mendukung pasangan ini. Silakan, Bang. Yang pertama tentu kita melakukan kegiatan syukuran itu mensyukuri apa yang telah dilakukan oleh Partai Umat pada proses pemilu yang Kemarin ya. kemarin, sehingga dapatkan satu kursi. Satu kursi. Apapun hasilnya itu kerja keras seluruh kader dan tentu kita syukuri. Iya. Yang kedua, ini perjuangan baru lagi nih. Iya. Perjuangan baru pilkada. Pilkada. Pilkada Kota Padang ini Partai Umat itu mengusung pasangan Fadli Amran dan Maigus Nasir. Nah, tentu disyukuri yang lama hasilnya. Iya. Disolidkan lagi Barisan ini. barisan ini, rapikan, memperjuangkan. Ya, ini kerja politik ini terus menerus Iya. ya, pending itu. Nah, sehingga pada akhirnya ya tentu kalau semua kader sudah solid, semua sudah bekerja keras, ya tentu hasilnya kita serahkan kepada Allah SWT. Iya. Barangkali, Bang, mungkin dikasih imbauan juga nih, Bang, buat kader umat yang ada di Kota Padang ini, terkait dengan soal dukungan Iya. kepada pasangan calon wali kota, wakil wali kota Fadli Amran dan Maigus Nasir. Iya. Yang pertama, saya yakin sekali kader Partai Umat itu orang-orang yang punya komitmen dan konsisten. Iya. Apabila kita sudah putuskan SK-nya mendukung Fadli Amran dan Maigus Nasir, tentu tidak ujuk-ujuk didukung saja. Iya. Itu ada kesamaan, ya, seperti tadi ya, kesamaan visinya apa, Betul. dan juga programnya ke depan apa. Nah, itu yang menjadi ya latar belakang kenapa kita mendukung itu ya. Nah, ini ada kesamaan dan perjuangannya sama, tentu kita dukung. Berarti ke Partai Umat semua tentu kalau sudah melihat dengan kesamaan itu dan visinya sama, ya tentu semuanya akan menyatu ya. Saya yakin sekali kalau kader-kader Partai Umat itu DPP sudah memutuskan melalui kajian segala macamnya, sudah diputuskan ke Pak Fadli Amran dan Maigus Nasir, semuanya harus bergerak ya. Semuanya bergerak serempak untuk memenangkan. Ya, itu yang menjadi apa? Ya. Baik, Bapak Ibu, itu bincang-bincang kita dengan Pak Taslim Canego, Ketua DPW Partai Umat. Mudah-mudahan apa yang digariskan tadi hendaknya terlaksana ya, Pak. Insya Allah Taslim. terlaksana ya. Semuanya kita minta bergerak bersama dan dipantau dan dikomandoi oleh Ketua DPD. Iya. Ya, untuk pergerakan ini. Siap. Yakin kita menang. Insya Allah. Fadli Amran sama Maigus Nasir menang ya. menjadi Nomor berapa? Nomor 1 Nomor 1. ya. Saya bersama dengan Bapak Dr. Buniani SS MH. Kita masih ingat dengan Kepulauan Seribu, dengan pernyataan beliau
yang sangat kontroversial saat itu, yaitu terkait dengan pernyataan waktu itu Gubernur DKI ya Pak ya, Ahok, di mana hari itu memang ada sebuah penistaan agama hari itu. Beliaulah yang memviralkan video yang durasi 30 detik ini. Selamat siang Pak Buyani. Selamat siang. Selamat datang di Kota Padang. Jujur Pak, saya senang sekali nih ketemu dengan Pak Buniani. Silaturahmi. Iya. Pak, gimana Pak? Terkait tadi saya lihat bahwa Bapak tadi ada menyampaikan di atas podium bahwa Partai Umat tidak salah memilih Fadli Amran Maigus. Betul. Itu dari mana tuh Pak? Mungkin ini perlu dijelaskan juga nih Pak Buniani. Betul. Silakan Pak. Saya ini tadi menyimak dengan seksama apa yang dikatakan oleh Pak Fadli. Nah, dikatakan oleh tadi itu MC, gelar beliau itu di Amerika BBA, Bachelor of Business Administration. Jadi kalau master itu MBA, kalau baru S1 itu BBA. Dulu kita di Indonesia, ketika kita masih ada sarjana muda, masih memberikan gelar BBA. Tapi sekarang udah nggak ada gelar BBA. Nggak ada lagi. Kalau di Amerika masih ada ya? BBA. Nah, tadi Pak Fadli dengan detil dia itu mengungkapkan bagaimana caranya itu biar BPJS bisa gratis. Keren nggak? Keren lah. Wah, itu ini luar biasa. Luar biasa. Nah, cuman kan semua orang bisa ngomong kayak begitu. Kalau saya ngomong kayak begitu pasti ini pasti bercanda. Ini karena bukan ilmu saya. Iya kan? Betul. Tetapi kalau Pak Fadli ngomong kayak begitu karena dia pelajarannya dia waktu sekolah di Amerika. Karena itu bagaimana cara mengatur anggaran, sumbernya dari mana, bagaimana caranya. Dan tadi juga sudah beliau itu membahas sedikit tentang nggak cuman murni ilmu administrasi bisnis, tetapi juga ada sedikit melompat soal birokrasi. Karena birokrasi agak beda sedikit itu. Itu ilmunya sosiologi, lain lagi. Itu loh, Dak. Jadi saya tuh senang. Ini Partai Umat keren banget dapat calon kayak gini yang didukung gitu loh. Berarti Fadli Amran sama Maigus calon wali kota yang cocok buat Partai Umat. Pasti ya. Nah, jadi makanya kita itu kan selalu bisa menghormati orang itu berdasarkan nilai program, bukan orangnya. Value-nya. Nilai. Kalau dia bagus kita dukung, kalau enggak udah selesai. Orang Minang banget. Ini orang Minang banget. Orang Minang kan begitu, nggak dukung orang, tapi mendukung. Kalau dia baik, dukung orang perjuangannya. Tapi kalau udah berubah perjuangannya, kita nggak dukung lagi. Kita nggak dukung. Nah, mestinya makanya ini kan mestinya dalam pikiran saya ini Pak Fadli Amran menang ini, insya Allah nih. Insya Allah menang. Nomor berapa Pak tadi? Pak Fadli nomor berapa? Nomor 1 ya. Nomor satu. Sama dengan Partai Umat. Salamnya ini. Gitu. Tauhid. Siap. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Pak Buniani. Barangkali Pak diimbaukan juga Pak kepada masyarakat Kota Padang, jangan lupa Fadli Amran Maigus. Mungkin dari mulutnya Pak Buniani ini luar biasa. Ini selaku wakil ketua umum Partai Umat. Baik, silakan Pak. Baik, para sahabat di Kota Padang, saya Buniani ini mengajak para sahabat itu memilih pasangan nomor urut 1 Pak Fadli Amran dan Pak Maigus Nasir. Pasangan paling keren dah, pokoknya cocok sama Partai Umat. Yes. Yang difasilitasi full, tetapi DTKS yang datang ke rumah sakit di bawah itu. Ketika dia datang ke rumah sakit, dia bisa membuktikan bahwa dia warga kurang mampu, dia ditanggulangi oleh pemerintah. Makanya angkanya kecil. Bapak Ibu, para pemirsa Ciletewan Ipin, hari ini saya bersama dengan Fadli Amran, calon wali kota nomor 1. Gimana Pak Wali dengan agenda hari ini dengan Partai Umat? Saya berterima kasih kepada Bapak Ketua Partai Umat yang sudah melaksanakan kegiatan tasakuran, dan tentunya ini menjadi penyemangat bagi kami yang sedang berjalan. Partai Umat dari awal sudah bersama-sama dengan kita mengantarkan ke KPU. Kita juga sudah dudukkan
visi misi yang tentunya salah satu saran dari beliau adalah pemberhentian transportasi umum di Pasaraya supaya bisa menggeliat kembali, dan tentunya ke depannya kita akan fokuskan bagaimana bisa bersama-sama mempenetrasi, menyampaikan gagasan-gagasan kita tentunya melalui kader-kader terbaik Partai Umat. Iya. Mudah-mudahan kita doakan Partai Umat ke depannya makin luar biasa. Pada hari ini alhamdulillah Pak Catat 2 ya mudah-mudahan insya Allah bersama-sama menegakkan keadilan adalah pun juga tujuan kita bersama tentunya. Iya. Kita doakan Partai Umat tentunya jaya dan sukses selalu ke depan. Iya. Baik, Bapak Ibu, itu tadi bincang-bincang kita dengan calon wali kota nomor 1. Mudah-mudahan tetap jadi nomor 1. Hidup Fadli Amran. Hidup Maipin. Tentang PJS dulu. Jadi universal health coverage ini ada beberapa kategori. Kategori utama tertinggi, Kota Padang Panjang sudah menyandang itu dari tahun-tahun sebelumnya. Dan sudah ada 135 kabupaten kota se-Indonesia yang menyandang status universal health coverage kategori utama. Artinya apa? 98% penduduknya di cover oleh pemerintah. Ini berbicara komitmen. Tergantung siapapun pemimpinnya berkeinginan atau tidak memprioritaskan kesehatan masyarakat menjadi program unggulannya. Nah, sehingga kami Fadli Amran Buya Membangun Nasir insya Allah akan mengcover 98% ke atas, ya kita targetkan 100%. Kesehatan masyarakat akan diasuransikan karena kami melalui pengalaman melihat memang berbicara tentang kesehatan ini berbicara prioritas. Ya, ada yang mampu tapi karena orang tuanya sakit, anak-anak jadi putus sekolah. Kami tidak mau mengambil chance itu. Kami betul-betul ingin bagaimana program pendidikan anak, bagaimana program kesejahteraan keluarga menjadi prioritas bagi perjalanan kami ke depan. Oke. Bagaimana tentang itu? Katanya tadi ada wali menyatakan tentang wali kota malam. Ini komitmen kami, program baik, cita-cita tinggi, tanpa tentunya backbone-nya, tulang punggungnya itu betul-betul suportif terhadap perjalanan ini tidak akan pernah terjadi. Artinya apa? Kalau saya main-main, kalau saya akan sama saja melihat pemerintahan ini bagaimana nanti membalikkan modal yang sudah saya keluarkan, bagaimana nanti mensejahterakan orang-orang hanya di lingkungan kecil saya. Artinya apa? Kepentingan-kepentingan sempit ini merajai, ini tidak akan pernah terjadi. Kita betul-betul reformasi total. Ya, bagaimana saya selaku wali kota dan wakil wali kota Buya Maigus memberikan contoh yang baik. Maksudnya apa yang kami lakukan hari ini adalah pengorbanan untuk apa? Memberikan warna perubahan untuk kemajuan Kota Padang ke depan. Intinya apa? Kita tidak akan korup, saya tidak korup sebelumnya, dan ini mohon untuk warga Kota Padang mengklarifikasi, mencek, ya, mengkonfirmasi apakah betul ini yang kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan dengan apa yang dicari oleh masyarakat, informasi yang mereka dapatkan, insya Allah terjawab bahwasanya betul-betul kami hadir karena ketulusan tadi. Oke, menantu Pak Wali, kompetitor Pak Wali memandang bahan sebagai kemiskinan di Padang Panjang selama 3 tahun terjadi peningkatan. Kita bisa lihat ya, di seluruh Indonesia pada saat COVID itu memang semuanya pada naik. Itu kan ada terjadi kenaikan ya secara menyeluruh ya. Namun setelah itu kan turun ya. Nah, dari angka-angka ini seperti angka lapangan pekerjaan pun juga relatif landai ya, kalaupun ada fluktuasi sedikit tapi tidak signifikan ya, tapi ada terjadi penurunan. Nah, sehingga dari angka-angka tersebut bisa kita pelajari bahwasanya kami di Kota Padang Panjang memang salah satu yang terbaik dalam bagaimana memitigasi dampak baik COVID sendiri atau ekonominya. Contohnya Bapak-Bapak, kita bisa melihat ya, PPKM terbaik diserahkan oleh Bapak Joko Widodo itu ke pemerintahan Kota Padang Panjang, terbaik di Sumatera ya. Jadi tidak ada PPKM dari covernya lebih baik daripada Kota Padang Panjang selama saya memimpin. Salah satunya adalah dana DID yang kita dapatkan 15 miliar plus 11 miliar itu karena penanganan COVID. 15 miliar kita belikan ke pasar kuliner, 11 miliar kita berikan BLT tambahan dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat. Kami sangat serius sekali bagaimana merecovery perekonomian di Kota Padang Panjang. Namun pada hari ini BPJS impossible, tentang kemiskinan ini gini, tentang kemiskinan di Kota Padang ini, mohon maaf ya, silahkan melaksanakan kegiatan-kegiatan negatif campaign, tapi
never black campaign. Jangan menyebar hoax, berita-berita yang salah kepada masyarakat. Kita harus mencerdaskan pemilih. Bagaimana pemilih betul-betul tahu apa yang sudah kita lakukan dengan kelebihan dan kekurangannya. Tentu sebagai manusia tidak akan pernah ada yang sempurna kan begitu ya. Namun hari ini ada informasi-informasi yang saya lihat yang tidak layak masuk di pekarangan ataupun di halaman-halaman masyarakat. Banyak karena apa? Mohon maaf, kebanyakannya pun juga adalah hoax. Kita siap menjelaskan ini nanti di dalam debat. Kita ingin masyarakat melihat betul apa yang sudah kita lakukan dan apa yang mungkin menjadi misleading informasi yang menyebar di tengah-tengah masyarakat pada hari ini. Ya, mantap.